Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman buah semua. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita memperoleh agar nanti dari pohon jeruk yang kita lakukan penanaman dari biji bisa cepat berbuah. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini kita bagi dua bagian untuk kita jadikan pengikat sungkupan dan pengikat sambungan nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang kita gunakan nantinya kita ambil dari pohon jeruk yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Dan untuk entris yang kita ambil nantinya yang sehat, tidak terserang hama maupun penyakit. Adapun untuk ciri-ciri entris yang kita gunakan nantinya, kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan adapun untuk panjang entris yang akan kita gunakan nantinya sekitar 10 cm. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita memperoleh agar nanti dari pohon jeruk yang kita lakukan penanaman dari biji bisa cepat berbuah. Langkah pertama, kita siapkan bibit jeruk yang tumbuh dari biji untuk kita lakukan penyambungan. Adapun untuk bibit jeruk sudah bisa kita lakukan penyambungan. Untuk batang pokoknya itu kira-kira sudah sebesar pipet gelas air mineral. Adapun untuk teknik penyambungan yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat nantinya di sini, yaitu dengan teknik sambung samping. Setelah dari bibit jeruk kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya kita melakukan pemotongan batang pokoknya. Adapun untuk ketinggian pemotongan dari batang pokok bibit jeruk yang dapat kita lakukan nantinya kira-kira 10 cm dari batas permukaan media tanamnya. Mengapa untuk pemotongan itu agak pendek saya lakukan? Selain nanti pohon jeruk kita bisa cepat berbuah, untuk pohonnya juga itu bisa pendek. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pembelahan. Adapun untuk kedalaman pembelahan nantinya kira-kira sekitar 2 cm. Dan untuk pembelahan itu kita lakukan di samping batang pokok bibit jeruk kita. Untuk pembelahan nantinya di sini kita mengenai sedikit kayunya. Kemudian dari sisa pengirisan di sini kita lakukan pemotongan kira-kira sekitar setengah sentimeter. Kemudian yang berikutnya kita ambil entris, di mana untuk daun entris di sini kita lakukan pembuangan semua. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Adapun untuk panjang pengirisan yang kita lakukan nantinya sekitar 2 cm atau hampir sama dari pembelahan batang pokok bibit jeruk kita.
Kemudian kita iris di belakangnya sekitar setengah sentimeter. Lalu kita masukkan entris. Ini bisa saya perlihatkan contoh entris yang saya masukkan seperti ini. Karena ukuran entris agak kecil dari batang pokok bibit jeruk saya, jadi untuk entris itu kita masukkan salah satu sisi rata pinggir. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pengikatan sambungan. Untuk pengikatan sambungan itu kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan untuk pengikatan nantinya jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya kita lakukan penyungkupan. Lalu kita lakukan pengikatan sungkupan. Untuk pengikatan sungkupan itu kita lakukan di bawah ikatan sambungan. Dan untuk pengikatan sungkupan nantinya jangan terlalu kencang kita lakukan, cukup agak longgar, biar apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Setelah dari bibit jeruk kita sudah lakukan penyambungan, kemudian nantinya kita simpan dulu di tempat yang agak teduh yang tidak terkena full sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit jeruk yang sudah kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian, atau dari hasil sambungan kita mengalami kegagalan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan bibit jeruk saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil sambungan bibit jeruk saya. Bisa kita lihat ini bekas sambungannya di sini. Dan sekarang dari hasil sambungan saya di sini sudah tumbuh dengan baik. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan bibit jeruk saya yang sudah berbuah. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari pohon jeruk saya. Walaupun di sini pohonnya masih sangat pendek, namun sudah menghasilkan buah seperti ini. Ini bisa saya perlihatkan bekas sambungan yang saya lakukan di sini. Ini lagi ada calon bakal buahnya. Kemudian ini lagi satu contoh dari pohon jeruk saya yang merupakan hasil sambungan. Bisa kita lihat di sini juga sudah menghasilkan buah seperti ini, walaupun pohonnya masih sangat pendek. Ini bisa saya perlihatkan bekas sambungan yang saya lakukan di sini. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita memperoleh agar pohon jeruk yang kita lakukan penanaman dari biji bisa cepat berbuah. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.